Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Di video kali ini aku mau review sebuah buku, judulnya adalah Happiness Battle dari Ju Yong Ha. Buku ini aku beli pas waktu vlog di Semarang itu. Jadi kalau kalian lihat vlognya ya, itu aku di toko buku dan sempat bingung mau beli apa. Akhirnya buku ini yang kebeli. Karena aku tertarik sama sinopsisnya yang cukup ada unsur-unsur misteri dan thrillernya gitu ya. Jadi aku beli buku ini. Padahal aku nggak ngerti sih apakah buku ini bagus atau enggak gitu. Nah sebelum mulai ke reviewnya, aku ada info sedikit. Jadi aku mau jual beberapa buku yang udah nggak aku baca lagi dan udah lama aku simpan. Buat kalian yang tertarik beli buku second hand dan buku asli, kalian bisa cek di online shop aku. Untuk harganya nanti disesuaikan dengan kualitas bukunya ya, apakah dia masih bagus, masih baru, atau udah lama. Karena aku juga akan jual beberapa buku yang baru aku baca sekali atau masih agak baru gitu, dan ada juga yang akan aku jual karena bukunya emang udah lama aja gitu. Nah langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, mari kita mulai reviewnya. Jadi dari penampakan luarnya dulu ya. Ini covernya kayak gini. Terus ada pembatas bukunya juga. Pembatas bukunya tuh cukup lucu ya. Jadi bisa kayak dikaitkan gitu loh, kayak di step gitu. Sebelahnya ini ada sinopsis. Nah. Terus sampingnya kayak gini. Ada judul Korea juga, Hanbok Battle ya, Happiness Battle. Nah, terus kalau dari babnya, ini tuh cuma ada 5 bab doang dengan prolog dan epilog. Jadi bagiannya tuh cuma 3 doang. 3 bagian, prolog, epilog. Gitu. Terkesannya tuh kayak lah, babnya segini doang. Tapi asli ini padat banget sih novelnya. Dan penuh misteri gitu ya. Nah, sebelum bahas apakah ini rekomendasi atau enggak buat dibaca, ini aku ceritain sedikit ya tentang alur ceritanya. Jadi awal mula cerita ini adalah adanya sepasang suami istri yang tinggal di daerah perumahan mewah ya, apartemen mewah, Oh Yujin dan suaminya Kang Dujun. Nah suatu hari Oh Yujin ini ditemukan meninggal dunia. Jadi dia posisinya tuh ngegantung di beranda. Sementara suaminya itu ditemukan di kamar, kondisinya dia ketusuk pisau di bagian punggung. Tapi nggak meninggal dunia. Sementara yang istrinya yang Oh Yujin ini meninggal dunia. Nah, kabar ini tuh cukup menggemparkan ya karena mereka berasal dari keluarga yang cukup berada, terus juga kompleks apartemennya tuh kompleks apartemen yang mewah gitu, ala-ala Sky Castle, ala-ala penthouse gitu. Jadi banyak orang yang cukup menarik perhatian ke kasus ini. Salah satunya adalah seorang karyawan dari perusahaan elektronik namanya Miho. Nah sebelum Miho ini tahu kasus kematian si Oh Yojin ini, sebelumnya itu si Oh Yojin ini ikut kayak challenge ya, mungkin challenge di perusahaan dia yang bikin foto bareng keluarganya, terus dikasih hashtag gitu, dan sebenarnya Oh Yojin ini menang juara 3. Tapi karena kondisinya Oh Yojin ini meninggal dunia, jadi ya si Miho ini kayak rasanya agak campur aduk karena Oh Yojin ini tuh teman dia waktu masih SMA, tapi udah nggak berteman lagi gitu. Jadi mereka lost kontak 17 tahun yang lalu. Miho ini campur aduk ketika dia akhirnya ketemu secara nggak langsung dengan sahabat lamanya, terus nggak lama kemudian malah temannya meninggal. Rasanya tuh dia campur aduk, jadi dia kayak pingin cari tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi. Banyak orang yang bilang kalau si istri ini bunuh diri, jadi setelah dia ngebunuh suaminya atau trying to kill ya karena suaminya nggak meninggal, dia bunuh diri dengan cara ya nusuk dirinya sendiri, terus habis itu dia malah ngegantung di beranda, mungkin tujuannya mau lompat atau apa, itu pikiran orang-orang gitu. Cuma Miho nggak percaya, jadi dia nyoba untuk menyelidiki sebenarnya apa alasan dari kematian si Oh Yujin ini. Itu sih sebenarnya awal mulanya ya. Jadi nanti sepanjang novel tuh kayak kita tahu, oh ini kayaknya kemungkinan yang bakal bunuh kalau dari kasusnya dan dari apa yang terjadi tuh kemungkinan ya targetnya adalah Yujin karena yang meninggal sih Yujin. Kalau suaminya tuh cuma kritis aja, nggak sampai meninggal. Nah cuma lingkupnya si istri ini cukup sempit karena istrinya nggak kerja, jadi dia tuh cuma ibu rumah tangga aja dan paling kenalannya cuma ibu-ibu yang
nyekolahin anak di TK yang sama gitu. TK prestis high TK prestis yang wow itu ya, isinya anak-anak orang kaya semua. Nah dari situ sih ngupas misteri satu-satunya apa yang terjadi. Terus cukup menarik karena ternyata si para ibu-ibu TK bersama Oh Eugene ini bikin kayak semacam lomba gitu ya, kayak lomba gitu, lomba kebahagiaan. Nah jadi ibu-ibu TK ini kan ceritanya mereka sama-sama orang kaya ya, nah tinggalnya di kompleks apartemen yang sama, terus suaminya juga sukses-sukses, mereka juga pada punya anak yang lucu-lucu ya, masih TK di sekolah yang sama. Kalau di luar tuh terkesan ya udah gitu perfect, mereka mau lomba apa lagi, mau lomba kaya-kayaan ya mereka semua kaya, bisa mau lomba pamer-pameran ya mereka semua punya duit buat beli itu gitu. Makanya mereka itu lombanya dengan cara nunjukin seberapa bahagia sih mereka di sosial media. Seperti itu guys. Well, itu sinopsisnya ya. Sekarang ke apakah ini menarik atau enggak. Menurutku novelnya cukup menarik sih, karena sepanjang novel ini kita bakalan menebak-nebak ya, sebenarnya kenapa sih sampai meninggal gitu, apakah ada pembunuhnya atau kayak mau bunuh diri, kalaupun bunuh diri pun alasannya apa gitu. Karena ya dari apa yang dilihat si Miho dari sosmed ya Miho ini bukan polisi, makanya dia cuma bisa mendidik itu dari sosial media, dari orang-orang yang ketemu sama si Eugene. Kayaknya tuh fine, cuman memang ada hal-hal aneh yang dia temuin gitu. Kayak peristiwa sebulan yang lalu yang kayaknya itu adalah saat dimana konflik itu terjadi, yang membuat Eugene jadi kayak gitu. Terus yang cukup menariknya lagi adalah nyari tahu alasan kenapa si Miho dan Eugene ini sempat lost kontak waktu mereka SMA. Jadi Eugene, Miho, dan satu lagi Sekyung ya. Sekyung ini reporter yang waktu si Oh Eugene meninggal dia bikin berita Oh Eugene juga. Mereka bertiga itu sebenarnya waktu SMA deket banget, sahabat gitu ya, sahabat bagai kepompong, tapi karena ada satu peristiwa, akhirnya ketiga itu pecah. Cuman pada akhirnya si Miho dan Sekyung ini bareng lagi gitu. Cuman mereka itu bareng tanpa berani ngungkit masa lalu gitu loh. Jadi nama Eugene itu seolah-olah mereka hindari banget lah. Nah itu yang paling bikin penasaran sih, kayak aku penasaran banget apa sih yang terjadi, separah apa sampai mereka bertiga tuh udah nggak mau ketemu Eugene lagi gitu. Bukan ke arah yang benci tapi lebih ke arah traumatisnya gitu loh, traumanya itu yang menarik. Nah gitu tentang novelnya. Hal yang aku suka dari novel ini otomatis alurnya tuh padat, maju mundurnya tuh enak. Kadang kita harus mundur untuk lihat apa sih yang terjadi di masa lalu, kita juga maju ngelihat siapa sih kemungkinan yang membunuh. Terus kita juga ngelihat kenapa kok tokoh-tokoh ini jadi kayak gitu, terutama Miho ya, karena Miho pemeran utamanya. Nyari tahu alasan-alasan itu tuh sangat menarik gitu. Sekupas kayak ada lagi gitu yang bikin nggak bisa berhenti. Aku juga suka penggambaran karakter Miho ini. Aku tahu sih kenapa dia sampai kayak gitu loh. Dia bukan orang yang biasa, maksudnya orang yang normal gitu, karena dia jadi kayak gitu akibat orang-orang di sekitarnya, akibat pembentukan dia dari mulai kecil. Kenapa dia jadi kayak gitu, ibaratnya sesuatu yang kalian pendem-pendem itu bakal ngeledak juga pada akhirnya gitulah. Ya aku ngerti alasannya. Terus yang aku suka lagi banyak actionnya juga, banyak adegan menegangkan ya, jadi kayak kejar-kejaran kayak gitu. Terus pas dia lagi nyari sesuatu ternyata ada orang lain di situ juga, kayak aduh ini ketahuan gak ya, aduh ini gimana itu cukup menarik sih. Terus ya gitu aja sih kayaknya ya yang menarik dari buku ini. Tapi ada hal yang aku gak suka. Well ini agak-agak spoiler, jadi mungkin kalau kalian gak terlalu suka spoiler ya bisa nih skip aja bagian ini. Yang aku gak suka itu adalah endingnya itu satu hal yang bener-bener aku kayak what gitu. Benernya dari awal baca novel ini tuh aku udah tahu kalau novel ini cukup banyak twistnya gitu. Jadi apa yang terjadi ternyata nggak kayak gitu, kita ngira gini ternyata nggak kayak gitu. Cuman
di akhir banget aku nggak expect bakal kayak gitu loh. Twistnya nggak kayak gitu, aku expect ya sampai situ aja kelar misal gitu, sampai sini aja kelar, ternyata ada twist lagi. Kalau ternyata Oh Yujin itu ya gitulah, beda orang gitu ya. Ternyata Oh Yujin yang masa lalu dan sekarang itu beda orang. Buatku tuh kayak anti klimaks banget gitu. Udah ikut sedih gitu ya, kayak miris segala macem, ternyata loh itu tuh beda orang. Ternyata itu gara-gara si Mihonya tuh memendam terlalu lama tadi gitu. Itu aja sih sebenarnya dari si ending Happiness Battle ini. Cuma selain itu sebenarnya juga agak apa ya, aku expectnya kan ada yang endingnya, lagi-lagi endingnya ya, aku expectnya tuh kenapa gitu Yujinnya tuh kenapa gitu, tapi ternyata meninggalnya ya emang gitu. Terus oh ya udah, oh ya ya gitu. Padahal udah mulai membangun adrenalin di tengah-tengah yang kayak wah ini apa nih, loh ternyata gini, loh ternyata gitu gitu. Ternyata wah endingnya ya gitulah. Ya gitu sih kekurangan dan kelebihan novel ini. Cuma dari semuanya novel ini cukup menarik karena dia ngasih pesan yang relate ya buat kita semua yang sekarang hidupnya tuh gak lepas dari sosial media. Bahwa sosial media itu ya emang isinya orang-orang nunjukin sisi baik mereka aja. Mau gimana pun ya, kita tuh tetap punya fase-fase hidup yang lagi nggak baik-baik aja. Kita juga bukan orang yang sangat baik gitu. Mau ngumpetin kayak gimana pun ya tetap aja kita punya hal itu. Dan kelihatan sengsaranya sih. Aku ngeliat beberapa ibu-ibu di novel ini kan, mereka tuh bikin konsep sendiri gitu, kayak artis lah, mereka bikin persona sendiri yang ditunjukin depan umum gitu. Mereka tuh manusia normal ya, kayak mereka tuh orang-orang biasa ya, meskipun kayak raya banget ya, tapi mereka tuh ngebangun persona dengan segitunya gitu loh. Kayak ada satu ibu yang bangun persona kalau dia tuh seorang ibu yang cuek tapi disayang sama anaknya misal. Terus ada juga ibu yang bangun persona dia tuh nggak bisa apa-apa, misalnya nggak bisa masak, nggak bisa ngurus anak, tapi anaknya sayang sama dia, suaminya sayang sama dia gitu. Konsepnya tuh ibu-ibu yang gue nggak bisa apa-apa tapi gue disayang gitu. Padahal nyatanya in real life si ibu ini tuh justru nyiksa anaknya gitu, mukulin anaknya dan segala macam. Agak miris sih segitunya ya orang sampai pengen terlihat bahagia di sosial media dengan nutupin dengan kayak gitu, dengan bikin konsep yang sedemikian rupa. Well, agak miris. So far cukup menarik novelnya, jadi buat kalian yang suka novel misteri bisa dibaca. Ya, aku juga baru pertama kali baca buku dari Ju Yong-ha ini, dan ternyata memang penulisan alurnya, terus penggambaran tokohnya, reasonable-nya, dan alasan-alasannya kenapa bisa kayak gini, bisa kayak gitu, kayak gini, kayak itu cukup masuk akal. Meskipun ya tadi di endingnya aku agak sedikit ngedown aja sih, lebih ke kecewa lebih ke kecewa karena aku mengharapkan itu so dramatical gitu ya, kayak tragik apa segala macam. Ternyata wah, yang gitu aja sih dari aku. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.